Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Segala puji hanya untuk Allah. Semoga salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya. Mudah-mudahan kita termasuk pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Para pemirsa pencinta silat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, berjumpa lagi di channel Kampung Silat Jampang dalam rangka mengisi tausiah Ramadan yang berkaitan dengan keutamaan puasa. Insya Allah sekarang kita masih dalam minggu pertama. Dalam minggu pertama melaksanakan puasa, mudah-mudahan terus konsisten di dalam menjalankan puasa sebagaimana yang diajarkan oleh para ulama kita dan juga dicontohkan oleh Rasulullah, di mana pada bulan puasa ini adalah bulan pengendalian hawa nafsu, adalah bulan bagaimana kita banyak melakukan amal kebaikan, bagaimana bulan kita banyak melakukan ibadah-ibadah di luar kebiasaan kita di bulan-bulan yang lain, di antaranya melaksanakan sholat malam, lalu memperbanyak tadarus Quran, lalu memperbanyak sedekah, dan lain sebagainya. Ini adalah merupakan sebuah cara yang disampaikan tadi dalam Al-Quran surat 185, surat Al-Baqarah. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan terhadap orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi ini adalah konsep pembentukan karakter di dalam Islam menjadi seorang manusia yang paripurna, menjadi manusia yang siap di dalam menjalani kehidupan, di mana kehidupan ini menjadi sebuah keniscayaan bahwa di dalam Islam tujuan hidup itu adalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa matillahi rabbil alamin. Tujuan hidup itu adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan manusia dan jin kecuali untuk ibadah. Dan aplikasinya adalah inna sholati wa nusuki. Sesungguhnya sholatku, hidupku, ibadahku dan matiku hanya untuk Allah. Ini adalah sebuah tuntunan dari Allah bahwa kita tidak bisa keluar dari itu kalau kita adalah seorang muslim. Makanya ada program-program yang di dalam Islam itu harus dilaksanakan oleh seorang muslim. Sehingga diharapkan dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban itu, seorang muslim tadi akan kembali menjadi orang yang paripurna. Dan di dalam kesempurnaan puasa ini, tentunya sebagaimana diajarkan oleh para ulama kita, ada 3 tahapan puasa itu. Yang pertama adalah puasa orang awam, melaksanakan puasa hanya sekedar menahan lapar dan haus, dan menahan farji, tidak melaksanakan hubungan
badan dengan istri dari mulai pagi sampai sore hari, sampai maghrib. Yang tahapan kedua, berpuasa itu adalah dia tidak hanya puasa menahan lapar dan haus, menahan parji pada siang hari, tapi juga menahan ucapan. Tapi juga dia menahan pandangan. Dia juga menahan langkah-langkah kakinya dan tangannya kepada hal-hal yang sifatnya positif, kepada hal-hal yang sifatnya mendatangkan ridha Allah. Dan tahapan ketiga daripada puasa itu adalah bahwa hatinya dan pikirannya senantiasa mencari ridha Allah selama berpuasa. Intinya bahwa tahapan-tahapan itu harus kita bisa lalui. Karena bertambah umur, bertambah ilmu, kalau tidak bertambah amal, tidak menambah kebaikan di dalam kita melaksanakan ibadah kepada Allah, itu sangat hal yang sangat merugikan sekali, ya. Sebagaimana dikatakan oleh hadis Rasulullah, barang siapa yang bertambah ilmu tidak bertambah amal, bertambah jauh dari Allah. Nah, itu tentunya itu hal yang tidak ingin kita dapatkan dalam diri kita. Makanya kita bersyukur kita mendapatkan karunia dari Allah, karunia yang besar, disampaikan umur kita sampai hari ini bisa masuk, bisa diberikan kesempatan melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan pada tahun ini. Karena banyak orang yang sebelum puasa itu sudah meninggal. Banyak orang yang sebelum puasa diberi sakit oleh Allah. Banyak orang yang datang ketika puasa, dia mendapatkan kesempatan berpuasa, tapi dia tidak diterima amalnya. Ini sebuah keniscayaan yang kita harus pahami bahwa dinamika kehidupan itu luar biasa. Makanya ketika kita ingin mendapatkan kebaikan, syukuri bahwa umur kita sudah sampai di bulan suci Ramadan ini. Manfaatkan sebaik-baiknya waktu bulan Ramadan pada tahun ini untuk kita dapat melaksanakan ibadah yang terbaik. Karena kebaikan-kebaikan Islam itu diraih dengan proses ini, ya, bahwa Islam menguasai dunia di dalam sejarah kehebatan dari sisi teknologi, dari sisi keilmuan, ilmu pengetahuan, dari sisi kemakmuran rakyat, dari sisi kebudayaan, itu Islam bisa mencapai hal-hal yang sifatnya tidak bisa disentuh. Seperti contoh kemampuan arsitektur seorang muslim. Sampai sekarang yang namanya pembuatan masjid di Istanbul, ya, kalau nggak salah namanya Masjid Hagia Sophia, itu sampai sekarang teknologi arsitekturnya tidak bisa ditemukan oleh manusia zaman sekarang. Bagaimana membuat sebuah kubah, ya, dengan bentangan sekian ratus meter tanpa tiang di tengah. Itu bisa ditemukan oleh seorang muslim. Dan orang-orang muslim yang berpuasa lah. Orang-orang muslim yang banyak tadarus Quran lah. Orang-orang muslim yang banyak tadabur dengan alam dan seisinya, tadabbur dengan kitab Allah, melaksanakan ibadah dan menjauhi maksiat. Ini adalah sebuah keniscayaan yang menjadi modal manusia terbaik dalam Islam untuk meraih kebaikan sebagaimana yang disampaikan oleh Allah menjadi rahmatan lil alamin. Tidak hanya manusia yang mendapatkan kebaikan, anak, istri, keluarga, lingkungan, masyarakat, bangsa, tapi juga lingkungan alam, termasuk hewan, ya. Jadi luar biasa sekali konsep Islam itu, ya, berdampak kepada semua elemen kehidupan, tidak hanya kepada manusianya sendiri, pribadinya, tapi juga kepada semua alam dan seisinya, termasuk bangsa yang dimana dia tinggal. Jadi ini adalah sebuah konsep hidup yang paripurna. Makanya di dalam khususnya puasa itu disampaikan dalam hadis qudsi, puasa itu untuk aku, kata Allah. Dan akulah yang akan memberikan nilai kebaikan dan pahala
buat yang berpuasa. Nah, ini adalah sebuah motivasi bahwa puasa itu mendapatkan perhatian yang tinggi dari Allah, sampai orang-orang yang berpuasa itu Allah janjikan bisa masuk surga dengan pintu khusus yang namanya Ar-Royan. Dan tidak ada yang bisa masuk pintu Ar-Royan itu kecuali orang yang suka berpuasa. Makanya ini adalah kesempatan besar buat kita. Kalau kita yang tahun-tahun yang lalu masih asal-asalan, masih mengabaikan kewajiban puasa, asal puasa saja ya, tapi sholat enggak, banyak yang begitu. Padahal sholat itu adalah bagian daripada kewajiban utama sebelum puasa. Karena puasa tidak akan terima kalau orang tuh tidak sholat. Tapi orang banyak sekarang tuh dia puasa tapi tidak sholat. Masih mending dia melaksanakan puasa, sholat yang hanya yang wajib, tidak tarawih masih mending. Ya, tapi ini yang wajibnya saja tidak dilaksanakan. Nah, inilah sebuah hal yang banyak menjadi fenomena di masyarakat kita yang harusnya kita bisa menjadi pelajaran bahwa kita bersyukur oleh Allah diberikan keyakinan hati di dalam melaksanakan puasa dengan benar, tidak hanya sesuai syarat dan rukun. Ya, tapi kita juga mendapatkan kebaikan-kebaikan yang istimewa di dalam puasa. Makanya disampaikan oleh Rasulullah, Rabbus Sho'imin falaisa lahu min siyamihi ilal juwal ats. Ya, banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa selain lapar dan haus. Nah, ini karena tadi dia hanya sekedar puasa menahan lapar saja, tapi mata tidak dipuasakan, ucapannya tidak dipuasakan, amal-amalnya tidak ditambah, kebaikan-kebaikan tidak dilaksanakan dengan maksimal. Sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah bahwa perbuatan-perbuatan amal kebaikan yang wajib itu diberikan pahala 70 kali. Perbuatan amal-amal sunat dinilai pahalanya sama dengan pahala wajib di bulan-bulan biasa. Pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka, setan-setan dibelenggu pada waktu bulan puasa. Itu adalah bagian daripada motivasi kebaikan Allah, sifat Rahman Rahim Allah di dalam memberikan kebaikan kepada manusia supaya menjadi manusia-manusia terbaik pada bulan Ramadan. Diberikan waktu dan keleluasaan yang besar di dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan pada bulan Ramadan ini kita semua bisa melaksanakan ibadah dengan benar, dengan baik, sehingga kita menjadi manusia-manusia yang bertakwa dan mendapatkan kebaikan yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.